Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, sambil Bante mempersiapkan laptopnya, sekali lagi selamat malam semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bante yang juga berkenan hadir malam ini ya bersama kita. Namun sebelumnya kita persiapkan diri kita ya. Mungkin yang tadinya terburu-buru, yang tadinya masih di luar sana, ada sesuatu yang ditinggalkan, dikerjakan, lalu ditinggalkan. Mari kita hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Ya, tentunya narasumber kita malam hari ini sudah pada kenal ya. Saya tidak usah memperkenalkan lagi ya. Bante Nyana Badra ya, kembali hadir bersama kita. Desember kemarin baru hadir ya. Lalu hari ini kita berkesempatan baik, hari ini dan besok beliau akan mengisi Dharma Class. Adapun tema Dharma Class kita adalah tentang menyentuh penderitaan, merealisasi kebahagiaan. Apa sih itu? Ya kan? Tentunya kita penasaran ya. Kalau namanya penderitaan kita semua pasti tahu, kebahagiaan juga kita tahu. Tapi apa sih yang akan dibahas sama Bante? Ya, tentunya ini 2 hari merupakan satu rangkaian. Jadi hadir malam ini lebih berarti lagi dan bisa connect lagi ya kalau hadir juga besok malam. Sehingga kita semua materi yang akan Bante sampaikan kita bisa dapat dengan utuh ya. Semoga ya. Oke. Selanjutnya mari kita persiapkan diri kita. Bante akan memandu kita untuk sitting ya. Kita boleh duduk dengan santai ya, relax. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bante. Para biku, sangga, para saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Taja Amitofo. Silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Pastikan Anda tidak menyender selama 10 menit. Kaki Anda lurus. Kemudian kedua tangan boleh diistirahatkan di pangkuan. Duduknya tegap. Pandangan ke depan. Kemudian boleh ditundukkan sedikit. Mata Anda boleh dipejamkan. Kalau Anda ngantuk nanti boleh buka mata ya. Saya akan memandu meditasi duduk. Meditasi ini akan ada kata-kata panduannya ya. Ada 2 kalimat saya bacakan. 1 kalimat untuk napas masuk. 1 kalimat untuk napas keluar. Anda dengarkan ya. Lalu setelah itu saya akan membacakan 2 kata yang singkat ya. 1 kata misalnya. Karena masuk 1 kata, keluar 1 kata. Anda ulang dalam hati ketika napas masuk dan keluar ya. Letakkan dulu semua pikiran tentang apapun. Mungkin masih ada kerjaan yang belum beres, atau barangkali Anda sudah memikirkan rencana besok. Nah itu ditaruh dulu, sepenuhnya diletakkan. Kemudian hadir sepenuhnya bersama napas. Ya. Saya ingin Anda merasakan ada napas masuk, ada napas keluar. Anda rilekskan seluruh badan. Senyum kecil boleh ya. Saya akan memujikan gong sebanyak 3 kali. Sambil mendengarkan gong, sambil terus
memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Masuk, keluar. Bernapas masuk, napas saya menjadi dalam. Bernapas keluar, napas saya menjadi pelan. Dalam, pelan. Bernapas masuk, saya merasa tenang. Bernapas keluar, saya merasa lega. Tenang, lega. Bernapas masuk, saya tersenyum. Bernapas keluar, saya melepaskan. Senyum, lepaskan. Bernapas masuk, saya hadir di saat ini. Bernapas keluar, saya berada di sini. Saat ini, di sini.
Menyadari ada napas masuk, menyadari ada napas keluar, menyadari saya sedang duduk, menyadari saya sedang rileks. Mari kita angkat kedua belah tangan membentuk anjali. Sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Kalau Anda bilang meditasi susah, itu 10 menit meditasi tadi. Susah enggak? Enggak ya. Karena saya yang mimpin, makanya enggak susah. Coba suruh pulang ke rumah ya. Susah. Malas. Malas itulah yang sahabat kita paling baik. Benar kan? Malas itu bukan musuh Anda, tapi hopeng. Hopeng tahu ya? Hopeng yang sering berkunjung. Rajin dia berkunjung ya. Nggak diundang dia datang terus. Benar gak? Malas ke sekolah, malas ke pasar, malas masak, malas bangun tidur, malas kerja. Tapi dikasih duit, ya nggak malas. Ya. Saya punya komputer, setiap 15 menit dia akan bunyi ya. Coba tes bunyinya ya. Seperti ini ya. Ketika kita sama-sama mendengarkan suara ini, sekali lagi ya. Nah, ketika kita mendengarkan suara ini, kita jadi patung sebentar ya. 1 menit. Jadi setiap 15 menit dia akan bunyi. Ya. Nah, setiap kali dia bunyi, ya kita berhenti, diam, tidak bicara, tidak tengok kiri, tengok kanan. Kalau bisa tidak usah pikir apapun. Kalau bisa ya. Ya. Lalu cuma napas masuk, napas keluar aja. Boleh, 1 menit aja. Ya, nanti kita coba ya. Coba ya, sekarang ya. Coba bisa nggak? Kita bernapas 1 menit. Oke, selesai ya. 1 menit. Itu namanya 1 menit meditasi napas ya. Nggak usah lama-lama. 1 menit aja. Baik, hari ini kita mau bicara tentang kalau Anda lihat gambar ini kira-kira apa yang terbayangkan? Mau pilih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya. Semuanya pilih kiri ya. Nggak ada yang mau pilih kanan ya. Yang kanan kayak neraka ya. Nggak ada yang mau ke neraka ya. Yang sebelah kiri mungkin kelihatannya seperti surga ya. Surga, alam yang indah ya. Semuanya maunya ke sana kan. Nggak apa-apa, silakan ya. Nanti setelah ada penjelasan dari saya, kira-kira nanti saya suruh pilih lagi ya. Ada suatu ketika ya Buddha memberikan ceramah kepada Bante Anuruddha. Ya. Ada di Anuruddha Sutta. Ya. Di dalam kitab berbahasa Pali. Di situ disebutkan Pube Cahang Anuruddha. Ya. Anuruddha berarti Buddha memanggil ya namanya. Buddha itu dulu sopan ya. Kalau berbicara sama orang dia selalu
menyebut namanya ya. Kalau saya sekarang punya masalah ya. Masalahnya adalah ketemu orang, saya nggak tahu namanya. Dia datang, ya Omitofo, Bante, ya Namo Buddhaya, siapa ini ya? Mungkin dia kenal saya, dan saya nggak kenal dia. Jadi tiap kali mantra saya adalah, oh maaf ini dengan siapa? Barulah dia menjelaskan, oh itu umatnya Sakya Kirti atau mana gitu kan. Belum juga ingat saya, mana ini kan. Itu loh Bante acara itu katanya. Kapan, bulan apa, tahun berapa. Mulai ingat sedikit ya. Nanti dia ngobrol sedikit lagi, saya semakin ingat ya. Ada orang bilang Lau Liao. Nggak bisa ingat ya. Lau Liao tahu ya. Lau itu tua. Liao itu sudah tua. Suka lupa-lupa. Punya? Suka lupa-lupa juga. Berarti sama kita ya. Lau Liao. Ya. Jadi Buddha selalu memanggil namanya ya. Nama Bante Ananda, Sariputra, ya Mahakasyapa, siapa lagi? Ya Raja ya dan sebagainya. Etarahija dukancewa ya. Panya pemi dukasa ca nirodanti. Gak ngerti kan? Sama. Lihat bawahnya ya. Kalau di bawahnya saya sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris. In the past as today. Ya. Di masa lalu maupun pada hari ini. Ya. Jadi Buddha bilang, apakah itu di masa lalu, apapun masa sekarang, wahai Anuradha, I describe suffering and the cessation of suffering. Saya menjelaskan tentang penderitaan, suffering penderitaannya. Saya menjelaskan tentang penderitaan. Dan saya juga menjelaskan bagaimana berakhirnya penderitaan. Karena penderitaan bisa berubah. Ya, makanya dia bisa selesai. Berarti ada derita selesai, ada derita mulai, gitu ya. Ada mulai, ada selesai ya. Acara kita kan ada mulai kan tadi kan. Mau mulai terus nggak ada selesai? Nggak mau kali ya. Ya. Ada mulai berarti ada selesai. Tapi ada orang yang maunya mulai aja, nggak mau selesai-selesai, benar nggak? Mulai dan selesai. Jadi dia pasangan kan? Mulai dan selesai dia pasangan. Kalau gitu untung dan rugi juga pasangan ya. Pasangannya kan? Untung, rugi, naik, turun, banyak, sedikit, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ya. Manusia biasanya cuma maunya satu dan pasangannya dia nggak mau. Contoh ya. Kalau Anda punya uang dolar gitu ya. Dolar lagi tinggi-tingginya ya. Kalau Anda punya US dolar, Anda pasti maunya harganya naik terus. Betul nggak? Kalau harga dolar lagi tinggi-tingginya, kalau Anda tukar dolarnya ke rupiah ya, karena rupiah yang melemah atau dolar yang menguat ya. Bisa dua-duanya ya. Tapi katanya kebanyakan adalah rupiah yang melemah. Karena kita kan Indonesia ya. Jadi mungkin kita lebih mikirnya rupiah ya. Kalau dolarnya lagi harga tukarnya bagus, kita bahagia kan, berarti mungkin nilai tukarnya dolar lagi bagus ya, naik ya. Kita bahagia kan? Bahagia ya? Bahagia kalau dolarnya banyak. Tapi ketika harganya turun, ya, ketika rupiahnya menguat, betul kan? Kalau rupiah menguat kan berarti harga dolarnya kan mengecil kan? Apa yang terjadi pada Anda? Ya, Anda sedih dong. Ya,
Kalau Anda punya US dollar, ya. Tapi kalau Anda punya rupiah gimana? Terbalik ya. Kita berharap nilai dolarnya kecil ya, kita cepat-cepat beli ya. Kita beli banyak-banyak ya. Nanti kalau harganya naik lagi langsung kita jual ya. Dapat untung kan? Sama ya. Orang main saham juga gitu ya. Harganya turun dia cepat-cepat beli ya. Dia kira habis turun naik lagi. Tapi ternyata nggak selalu begitu ya. Harganya turun dia beli ya. Tahu-taunya turun lagi. Dia beli lagi. Turun lagi, dia beli lagi. Akhirnya bangkrut ya. Ya kan? Kenapa ketika dia turun Anda beli, harapan Anda cuma satu. Anda berharap, itulah masalah Anda ya, berharap. Itu gimana? Masa saya nggak boleh berharap? Tapi harapan itu yang paling bermasalah itu. Harapan untung. Ya, tapi tidak mau menerima rugi ya. Hidup ini kan pasti ada untung ada rugi kan. Maunya cuma untung aja ya, nggak mau rugi kan. Nggak ada orang yang mau rugi ya. Siapa sih yang mau rugi? Nggak ada ya. Apalagi yang cosengli ya. Jadi Buddha menjelaskan ya bahwa kalau kita rugi tadi ya, rugi berarti kita menderita kan. Ya. Nah, Buddha bilang penderitaan kita. Yang Buddha bilang juga bisa selesai ya. Kalau deritanya selesai jadinya apa dong? Bisa jadi bahagia Anda, tapi mungkin kadang dia jadi netral dulu ya. Netral, belum langsung bahagia. Ya. Kayak inilah ya. Kayak angka ya, minus 5 gitu kan. Dia geser kan, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 kan. Terus 0 kan. 0. Berapa lama gitu kan. Terus baru pelan-pelan geser ke 1, 2, 3 ya. Anda maunya gesernya ke atas terus kan. 1, 2, 3 kan. Tapi ternyata dia bisa geser sebaliknya. Ya, harapan Anda adalah dia tidak turun lagi ya. Harga sahamnya nggak turun lagi ya, harapannya ya. Itulah masalah paling utamanya. Jadi gesernya itu harus kita ingat baik-baik, bisa ke kiri dan ke kanan. Bisa bergeser ke atas, bisa bergeser ke bawah. Benar ya? Itu untuk menerimanya itu sangat penting. Lalu sekarang kita bicara penderitaan dan kebahagiaan. Habis Imlek ya, dapat angpau banyak ya. Ada orang dapat angpau banyak bahagia. Tapi ada orang yang harus bagi angpau yang banyak. Dia udah menikah, dia sudah punya keluarga, dia sudah punya bisnis atau apa ya. Dia gantian bagi-bagi angpau. Jadi Anda ini kebagian terima angpau atau bagi angpau. Yang tua-tua biasanya bagi angpau ya. Yang muda-muda kongsi fa cai, angpau cikai lai. Ngerti? Untung ya, saya juga banyak dapat angpau. Sampai nggak bisa ini, yang ngasih angpau banyak sekali. Berkah itu ya. Tapi kayaknya dia happy ya kasih angpau ya. Kalau Anda kasih angpau, Anda harus bahagia. Kalau nggak sia-sia nanti ya. Aduh harus kasih angpau. Aduh habis ya Allah ya. Habis duit gua. Ingat kata Buddha ya, duitmu habis nanti dia akan datang lagi. Karena apa? Ketika kamu bagikan angpau dengan bahagia, dengan hati yang gembira ya. Ketika Anda melakukan bagi angpau dengan bahagia, Anda itu mempraktikkan dana ya. Dana paramita. Bagus kan? Saya juga bagi-bagi angpau. Saya terima angpau, saya juga bagi angpau. Ya. Masukin ke amplop lama itu.
Tapi duitnya ya ciceng noceng saceng gitu aja. Duit kecil, ya, duit gede-gede nanti bangkrut saya. Ya. Yang penting kan berkahnya ya. Walaupun ngasihnya cuman noceng saceng siceng gitu ya. Tapi dengan hati yang dengan tulus, berkahnya luar biasa ya. Ini bantenya kan nggak cuma terima saja ya, kita harus memberi juga. Ya. Umat bahagia loh. Ada umat yang ini mana boleh nih apa bantenya yang kasih angpau katanya kan. Belum tahu dia isinya noceng. Tapi kan hati memberinya yang lebih penting daripada angkanya kan. Betul nggak? Angkanya bisa kecil, tapi hatinya yang besar. Betul kan? Angkanya kecil, tapi hati yang besar. Nah, itu kekuatan karmanya besar. Tapi daripada Anda kasihnya cepek-cengnya, tapi hatinya kecil, gak bisa lawan sama saya yang noceng itu. Kalah kamu. Jadi angka itu gak selalu jadi patokan ya. Kalau angkanya besar, hatinya besar, ya itu lebih bagus. Angka besar, hati kecil, ya sayang. Betul nggak? Walaupun angkanya kecil, hatinya besar, itu karma baiknya besar. Ya, hati besar memberi. Itu yang benar. Lalu, ketika kita lihat ya, baik-baik, kita juga tahu bahwa Buddha itu dulu juga manusia biasa. Ya. Mungkin kita berpikir Buddha ini nggak punya penderitaannya. Ternyata Buddha itu juga ada penderitaannya. Kalau Anda baca ceritanya ya, Buddha dulu dia betapa di hutannya. Bertahun-tahun, makanya sedikit menyiksa diri. Sakit itu badannya, kulitnya terkelupas. Mungkin apalah, hitam lah, legam lah, apa. Bertahun-tahun dia menyiksa badannya. Ya. Setelah 6 tahun lebih mencapai penerangan sempurna, itu badannya itu sebagian udah rusak itu. Saya baca di Vinaya ya, disebutkan ya, punggungnya Buddha itu suka sakit katanya. Jangan pikir Buddha itu nggak sakit ya. Sakit dia. Jadi kadang-kadang asistennya suruh masas ya, suruh pijat. Atau kalau terlalu panas, asistennya harus kasih kipas-kipas ya. Kipas-kipas. Kalau kita sekarang kan ada kipas ya. Ada AC ya. Enak ya. Oh, matiin AC-nya. Derita langsung ya. Jadi Buddha itu juga suatu ketika ya merasa sakit. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Anda masih ingat cerita waktu Buddha sudah sangat tua ya, dia diundang makan. Ya, katanya habis makan, diundang makan sama siapa? Makan sejenis jamur gitu ya. Habis makan, Buddha sakit perut. Jadi itu memberitahu kepada kita bahwa Buddha itu betul-betul manusia. Ya, dia juga sakit. Ya. Kalau kena panas ya keringat juga kali ya. Mungkin kita ini terlalu sering melihat Buddha itu dalam bentuk patung ya. Jadi bayangan kita itu Buddha nggak perlu ke toilet ya. Buddha nggak perlu mandi ya. Betul nggak? Bahkan kita mungkin berpikir Buddha nggak usah makan. Seolah-olah Buddha itu selalu kenyang ya. Buddha itu selalu meditasi duduk ya. Betul. Buddha juga pergi pindah patah makan. Dapatkan makanan, beliau makan. Ada waktu makannya sedikit, ada waktu makan banyak, ada waktu makanannya enak, ada waktu makanannya nggak enak. Ya. Tapi makanannya enak, nggak enak, Buddha selalu bahagia. Itu bedanya Buddha sama Anda kan. Kalau Anda dapat makanan enak, bahagia. Kalau dapat makanan gak enak, ya udah derita. Itu kan bedanya kan.
Kalau Buddha makanannya enak nggak enak, selagi hatinya bahagia, ya makanan yang nggak enak juga dia tetap bahagia. Jadi bahagia Anda itu tidak tergantung pada makanan, betul. Tapi Anda masih tergantung makanan bahagianya. Nah itu bahagia yang levelnya rendah sekali orang bilang ya. Jadi kita belajar agama Buddha itu mau menaikkan level kebahagiaan kita. Jadi bahagia tidak tergantung pada makanan. Bahagia tidak tergantung pada rekeningnya ada berapa digit gitu ya. Bahagia tidak tergantung pada luar, tapi bahagia ada di hati. Nah, seperti itu. Jadi ketika menderita, ya saya sekarang sedang menderita ini. Percaya nggak? Percaya nggak saya sedang menderita? Menderita saya. Karena ditembak sama AC. Kepala saya sudah mulai hun-hun orang bilang ya. Hun-hun tahu nggak? Bukan heng-heng ya. Heng-heng atau apa ya. Hun-hun lah orang bilang. Artinya ya tolong dimatikan kali ya. Atau buka yang belakang. Tautinya orang bilang. Dikasih di panas, protes. Kena dingin, protes. Susah kali katanya ya. Nanti panas pasti, kok panas ya? Jadi pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita sadari bahwa Buddha juga seperti kita ya. Perlu makan, minum, pergi buang air ya. Sakit, pegel, masuk angin nggak ya? Kalau masuk angin ada tolak angin ya. Tapi zaman Buddha nggak ada tolak angin ya. Lalu Buddha mengajarkan kepada murid-muridnya, barangkali saat ini kita berpikir penderitaan itu jelek ya. Semua orang tidak mau derita ya. Tapi derita kita sudah cukup banyak lah ya. Nggak usah cari-cari lagi ya. Betul ya? Nggak usah. Tenang aja, derita bakal banyak ya. Nggak usah dicari-cari ya. Lalu Buddha ini bilang daripada kita merasa tidak nyaman sama penderitaan, lalu bagaimana caranya menjadikan penderitaan sebagai jembatan untuk kita mengerti tentang kebahagiaan. Kenapa begini? Ya contoh ya. Kalau sudah pernah lapar ya, baru mulai tahu seberapa bahagianya kalau ada makanan ya, betul. Masih ingat nggak suatu ketika beberapa tahun lalu kita harus karantina gitu kan. Baru banyak orang mulai menyadari betapa luar biasanya napas ya. Karena ketika dia kena COVID, hidungnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Makan makanan itu serasa tak ada rasanya gitu kan. Belum lagi ada orang yang napasnya susah ya. Ada orang kena COVID dia napasnya susah. Yang pernah kena COVID mungkin tahu ya rasanya seperti apa kan. Ya. Barulah orang baru mulai menghargai betapa luar biasanya bisa bernapas dengan baik. Kalau Buddha bilang jangan tunggu sampai kau kena COVID. Jangan tunggu. Betul nggak? Ya, kita berbahagia saat ini ya. Tapi walaupun kena COVID atau lagi menderita ya, kita bisa menjadikan penderitaan sebagai peringatan lah ya. Peringatan buat semuanya ya. Peringatan buat semuanya untuk berbahagia. Zaman dulu mau ngapa-ngapain pun susah. Ya. Mau pergi ke sini susah, mau pergi ke sana susah ya. Dulu saya mau
Pergi dari kampung halaman saya, pergi ke Bandung, harus naik ferry dulu ya. Berjam-jam ya. Yang dari Kepulauan Riau naiknya ke Pekanbaru. Nginap dulu 1 malam di Pekanbaru. Besoknya baru bisa naik bis. Naik bisnya juga lama, ya, berhari-hari, karena itu bisnya antar provinsi ya. Sekarang masih ada kali ya. Tapi mungkin sebagian besar orang sudah naik pesawat ya. Pesawat sudah banyak ya. Kecuali Jambi ya. Jambi ini susah kali pesawatnya. Suka delay-delay lagi. Oh, bukan Jambinya ya, pesawatnya. Jangan salahkan Jambi dong. Benar ya? Sekarang pesawat terbang banyak ya, jadwalnya lumayan banyak. Kalau dulu mau ke Jambi mungkin lebih susah lagi ya. Nggak tahu diuntungkan ya. Sudah ada pesawat masih juga protes-protes ya. Jadi sekarang ketika kita berpikir, wah zaman dahulu harus susah-susah ya. Dulu ya di zaman saya yang punya sepeda motor itu mewah. Kenapa? Saya ke sekolah harus jalan kaki. Pernah nggak merasakan ke sekolah jalan kaki? Nggak tanggung-tanggung itu setengah jam itu jalan kaki. Benar nggak? Sekarang enak. Anak-anak coba muda ya. Bapaknya yang ngantar, bawa mobil. Mamanya yang ngantar ya. Atau minimal dia pesanin Gojek lah, atau pesanin Grab lah. Sini ada nggak? Itu kan enak ya. Zaman saya kialau, jalan kaki. Makanya sehat kan. Sekarang orang malas ya. Dikit-dikit naik sepeda motor. Ya. Mau belanja juga. Sekarang manusia itu sangat manja ya. Manusia sangat manja sekarang. Tahu manja? Mandi jarang. Rajin-rajin mandi ya. Jadi marilah kita melihat, selalu bersyukur ya tentang kondisi yang ada, yang baik ya. Banyak ya kondisi baik ya. Kalau dulu ke wihara mungkin susah kali ya. Mungkin di sini dulu nggak ada AC ya. Ada juga kipas angin kali dulu ya. Iya kan? Sekarang udah lebih enak, gedungnya sudah dibagusin, dicat indah. Ya, alat-alat lengkap semua ya. Ada AC. Lalu ajaran inti dari Buddha apa? Nah, saya tuliskan di situ, menjadi sadar. Ya, sadar derita, deritanya berkurang kata Buddha. Tidak sadar derita, deritanya terus bertambah. Karena kita memang hobinya menambah-nambahkan. Makanya sadar itu penting. Lalu Anda pasti tanya, jadi sadar itu apa? Kata Buddha, sadar itu adalah pikiran ada di sini dan saat ini. Nah, itu namanya sadar. Betul nggak? Anda lebih sering tidak sadar kan? Karena mikirnya besok, mikirnya kemarin. Ya? Jadi sadar itu artinya pikirannya ada di saat ini. Ya? Saat ini Anda di mana? Anda di wihara, Anda sedang mendengarkan suara saya. Mendengarkan penjelasan saya saat ini. Nah, itu yang Buddha sebut sebagai sadar. Tapi Anda nggak suka sadar. Anda nggak suka di saat ini. Betul nggak? Kenapa tahu nggak? Kalau misalnya waktu saya bagi 3 ya. Waktu. Kok nggak bunyi ya laptop saya? Ini masa depan ya. Oke. Masa depan. Kalau ini apa dong? Sini apa? Masa lalu ya. Masa sekarangnya di mana? Di antaranya ya.
Sebutlah di sini lah ya. Masa. Oke, kita menikmati masa kini 1 menit. Baru saya bilang langsung bunyi dia. Ya. Jadi ini masa depan, ini masa lalu, ini masa kini ya. Kalau boleh saya bagi 3. Kalau misalnya Anda sudah berumur 50 tahun ya, berarti sini ada 50 tahun berarti ya. 50 tahun ya. Benar nggak? Contoh loh ini. Contoh usia Anda sudah 50 tahun. Berarti Anda sudah punya 50 tahun masa lalu kan? Betul nggak? Setuju ya? Setuju. Angguk-angguk berarti setuju ya. 50 tahun ini banyak nggak? Banyak loh. Itu baru 1 kehidupan ya. Ini saya belum menghitung kehidupan sebelumnya. Percaya kan kehidupan sebelumnya kan? Awas nggak percaya ya. Ngancam. Lalu masa depannya gimana? Ada berapa banyak masa depan Anda? Coba tebak, ada berapa banyak masa depan Anda? Geleng-geleng ya. Nggak tahu, tapi masa lalu tahu. Masa depan nggak tahu. Kalau kita coba bayang-bayangkan kira-kira ini berapa besar? Lebih besar ini atau lebih besar ini? Kita bayangkan aja. Masa depan kita itu seberapa banyak sih? Kalau mau kita bayangkan, mungkin ini tak terbatas ini. Mau dibayangkan ya. Kalau Anda bayangkan masa depan, mungkin banyak sekali kemungkinannya, banyak sekali. Jadi bisa luas sekali ya masa depannya. Bisa luas sekali. Apapun mau Anda bayangkan, di atas, di bawah, di tengah, di kiri, di kanan, bisa semua. Betul? Masa lalu juga ya. Anda bisa bayangkan Anda seperti saya tadi ya, waktu masa kecil jalan kaki ya. Ke sekolah jalan kaki ya. Mau ke sekolah susah ya. Nggak punya motor ya. Nggak ada kendaraan. Jadi masa depan ini besar ya. Besar nggak? Besar ya. Masa lalu juga besar kan? Satu-satunya yang kecil itu sini nih. Kecil nggak? Cuma segini ya. Tarik napas, hembus napas cuma di sini. Serasa sempit nggak? Masa kini itu serasa sempit nggak? Sempit ya. Karena sempit, kamu hobinya main-mainnya di sini, betul? Anda hobinya main-mainnya di sini. Ya, karena merasa ini luas sekali. Ya, banyak sekali yang bisa dipikir. Ini banyak sekali yang bisa dipikir ya. Di sini terlalu sedikit yang bisa dipikir. Gimana? Makanya orang-orang disuruh kembali ke saat ini, kembali ke masa kini, dia nggak mau. Dia bilang bosan. Lebih mending mikir masa depan ya. Seolah-olah asik ya di masa depannya. Atau memikirkan masa lalu ya. Masa lalu ada yang asik sekali ya. Ya, dia selalu bilang yang asik itu adalah masa lalu, yang asik itu adalah masa depan. Masa sekarang gak asik katanya. Gak ada yang mau, betul gak? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang mau menjadi masa lalu, dia selalu harus melewati masa kini enggak? Iya kan? Masa itu gimana ngalirnya? Begini kan? Mengalirnya ke sini kan?
Betul? Betul nggak? Tadi jam 7 Anda datang kan? Jam 7 ya? Nggak ada, jam 7 masih kosong tadi. Saya difotoin tadi. Bante, ini udah jam 7 tapi masih kosong. Jangan, saya dapat fotonya. Jam 7 kosong, ada dikit orang tadi situ. Sebelah sini bonang. Ya, nggak ada orang tadi. Jam 7 gitu kan. Ketika jam 7, ya jam 7 lewat 5, jam 7 lewat 10, dia kemana? Ke sini nih, dia lewat. Tapi dia harus numpang lewat ke sini, betul? Ya. Jadi Buddha bilang hidup kita sebetulnya ada di sini. Hidup kita tuh nggak ada di sini, juga nggak ada di sini, betul nggak? Hidup kita cuma ada di sini. Dan Anda nggak mau hidup. Anda bosan hidup. Banyaknya orang bilang, bosan saya hidup. Karena Pak, hidup Anda mikirin masa lalu dan masa depan. Makanya bosan. Di kitab suci disebutkan, kenapa manusia bosan? Karena dia mikirkan masa depan, karena dia mikirkan masa lalu. Karena makanya bosan. Tapi cara pikir kita terbalik. Ya, dia bilang ini terlalu kecil Bante, bosan di situ, kecil sekali. Tapi cek, saat ini mengandung begitu banyak keajaiban yang ada di depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya saudara-saudari, keajaiban yang paling pertama adalah napas Anda lancar masuk, napas Anda lancar keluar. Betul nggak? Coba masuk nggak bisa keluar lagi. Betul? Atau keluar nggak masuk lagi. Betul kan? Tiap hari ketika saya menyadari napas saya tiba-tiba bahagia. Bahagianya adalah untungnya sudah masuk keluar ya. Kalau sudah masuk nggak bisa keluar, hasil. Atau sudah keluar nggak bisa masuk lagi, itu bersih ya. Betul nggak? Jadi dengan memperhatikan masuk keluar aja, tiba-tiba saya jadi bahagia. Tapi mungkin karena napas ini sudah terlalu setiap hari ya, tak ada yang bisa membahagiakan Anda lagi dengan napas. Ya, malam ini mau pergi tidur ya, tolong bahagia ya. Jadi kalau misalnya tengah malam kau mati dengan bahagia. Betul nggak? Tapi saya nggak mendoakan Anda mati ya. Bukan kan? Karena apa? Tiap malam saya pergi tidur, saya selalu senyum dan bahagia. Saya bahagia bisa berbaring dan tidur ya. Jam 10 atau jam 11 saya tidur, saya bahagia. Betul nggak? Jangan diganggu sama medsos. Jadi ketika saya tidur, pejamkan mata, saya senyum, bahagia. Bahagia saya masih hidup, bahagia napas saya masuk dan keluar, itu doang. Bahagia seperti itu dia kadang-kadang bisa bertahan beberapa jam. Jadi sambil tidur, sambil bahagia. Walaupun sudah tertidur, sudah ngorok ya. Udah gitu ya. Tapi kebahagiaannya masih berlanjut di dalam pikiran. Mungkin Anda pikir, ini apakah benar? Coba malam ini tidur dengan bahagia. Gak ada yang mengajarkan tidur dengan bahagia ya. Anda selalu tidur dengan masalah. Besok harus ini, besok belum kerjakan ini. Jika kayak abujo. Bolui. Ya. Majik jamikai. Besok mau makan apa? Besok ketemu orang itu lagi, bete saya. Ya kan? Anda tidur dengan 1001 penderitaan. Salah siapa? Salah kamu lah. Saya tiap malam tidur dengan bahagia. Kecuali kemarin malam ya. Walaupun kemarin malam saya mencoba untuk tidur dengan bahagia. Tapi ada aja ya.
Ini nggak tahu benar atau tidak benar ya. Saya tuh heran. Tiap kali saya ke sini, malam pertama itu pasti nggak bisa tidur. Saya bukan orang mistis ya. Lu bilang ketemu setan lah, ketemu hantu lah. Nggak lihat saya. Tapi nggak bisa tidur saya. Itu sudah berkali-kali. Tiap kali saya ke Jambi, tidur di situ, malam pertama pasti nggak bisa tidur. Mungkin kena kutukan apa gitu kan. Kayak ada yang panggil-panggil gitu ya. Saya rasa tuh kayak ada orang minta doa gitu kan. Jadi sepanjang malam saya berdoa. Serius, saya bacain parita, saya bacain keng, saya bacain mantra. Semua mantra, semua jurus saya keluarkan. Mantra dari awal sampai akhir selesai, belum juga tidur. Ulang lagi mantranya. Dari Om Mani Padme Hum, Om Wajra Sattva Hum, ya, Om Baik Saja Guru, semua Tadiata Gate keluarin semua jurusnya, jurus mantra saya keluar semua ya. Pikir kenapa nih nggak bisa tidur, saya bilang nggak stres kagak, ya, minum kopi juga kagak, segar saya sampai pagi, sampai jam 5 ya, saya masih segar ya, jam 5 ya, jam 4 handphone saya bunyi. Saya sudah ada feeling nih, mungkin bentar lagi handphone saya bunyi nih. Karena saya sudah feeling nih, mungkin sudah mau jam 4. Karena handphone saya selalu bunyi jam 4. Benar bunyi ya handphone saya ya, jam 4. Alarm saya jam 4 ini saya matikan. Lanjut lagi ya. Kayaknya pagi-pagi baru ketiduran sedikit ya. Tapi pagi jam 7 gitu ya, sarapan kita ya. Sarapan sama 2 orang Bante. Ini saya segar kan kelihatannya kan. Nggak kelihatan orang stres, nggak kelihatan orang kurang tidur, nggak kan. Karena tadi malam walaupun tidak bisa tidur, saya nggak stres. Saya baca mantra itu manjur loh. Ya, belajar ya mantra ya. Jadi kalau malam nggak bisa tidur, kau ulang semua mantra itu. Ya, Om Mani Padme Hum, Tadiata Gate para Sanggate Bodhiswaha. Kalau ulang terus, bolak-balik, coy pai, no coy pai, sa coy pai, 3.000 kali, 5.000 kali, ulang aja terus. Jadi sepanjang malam saya tidak tidur, tapi saya istirahatnya baik, pikiran saya tenang. Nggak ngoceh-ngoceh, ini siapa nih tarik-tarik kaki saya ini. Nggak usah. Ini udah kesekian kali loh ya. Ini apa? Kesaksian. Kita coba malam ini ya. Tapi biasanya malam kedua bisa. Malam kedua biasanya tidur dengan sukses biasanya. Kita lihat malam ini ya. Kalau kurang sih bacain mantra lagi. Jadi tadi malam, sepanjang malam saya berada di masa kini. Saya nggak usah mikir masa depan. Saya juga nggak usah mikir masa lalu, walaupun sudah berkali-kali kejadiannya. Kalau saya mikir masa lalu, kejadiannya berkali-kali, mungkin saya kesel jadinya. Ya apaan nih Jambi ini, saya bilang. Apaan nih Wihara Sakyakirti ini? Kayak kena kutukan aja ya. Kayak malam pertama nggak bisa tidur gitu. Ini beneran loh ya. Serius beneran. Belum pernah tidur di wihara kan? Nah, coba nanti ya. Jadi manfaat hadir di sini dan saat ini itu besar sekali. Sudah saya buktikan ya. Kalau mau kesaksian kan harus ada pengalamannya ya, nggak bisa. Nggak ada ya. Kesaksian saya tiap malam pertama saya di Sakyakirti, saya nggak bisa tidur. Tapi yang jelas saya nggak stres ya. Itu bagusnya ya. Ada orang nggak bisa tidur, stresnya luar biasa. Moilai poiki. Ya.
Betul nggak? Dia kesal, dia mikir kenapa ini. Oleh karena itulah yang nomor 4 saya sebut jangan terpenjara oleh penderitaan. Saya sudah berkali-kali derita nggak bisa tidur. Sudah cukup lah, nggak usah menderita lagi. Sekarang saya boleh memilih untuk baca mantra, memilih untuk tenang, memilih untuk napas masuk, napas keluarnya sepanjang malam. Malah meditasi saya jadinya. Bagus kan? Bagus, pikiran damai dan tenang ya. Jadi saya tidak, yang bikin penjara itu siapa? Yang bikin penjara bukan orang lain. Yang bikin penjara itu diri sendiri. Kalau Anda memenjarakan diri sendiri, berarti Anda bisa membebaskan diri sendiri, betul? Ya kan? Itu yang disampaikan oleh Buddha. Yang jangan terpenjara oleh penderitaan. Saya tidak terpenjara oleh penderitaan lagi. Penderitaan menajamkan apresiasi terhadap hidup. Ini sungguh benar sekali. Waktu itu COVID banyak yang meninggal dunia ya. Nah sekarang banyak orang apresiasi terhadap kehidupannya. Ada orang malah bodohnya minta ampun, dia bunuh diri gitu kan. Dia pikir bunuh diri selesai semuanya. Ternyata semua orang berusaha untuk tetap hidup sehat. Benar nggak? Karena apa? Karena kita melihat penderitaan begitu besar. Penderitaan besarlah yang membuat kita semakin mengapresiasi kehidupan. Kelaparanlah yang membuat saya sangat menghargai makanan yang ada di depan ini. Betul nggak? Kalau Anda nggak pernah lapar, makanan itu sering disia-siakan. Sayang. Kenapa ada agama Buddha juga perlu merasakan kelaparan ya? Kelaparan itu penting loh dalam hidup ya. Jangan selalu kenyang loh ya, kecuali yang sakit ya. Yang sakit mah atau apa ya udah itu kan harus kondisi khusus ya. Malah sekarang ada orang yang sengaja bikin program ya. Program detox namanya ya. Bayar mahal-mahal. Perginya kemana? Ke Thailand. Bayar mahal, bayar tiket berapa duit coba. Pergi ke resort ya, villa apa gitu kan. Ada programnya. Kasih makanan sedikit, tapi bayar mahal. Coba bayangkan. Orang bayar mahal ya, cak holiau kan. Ini bayar mahal-mahal, cak tampoknya. Bocor itu namanya. Ya. Memang sih programnya detox. Karena manusia sekarang kebanyakan makan berlebihan. Kurangi makanan ya. Tapi ada efeknya ya. Kadang-kadang kurangi makanan lalu pengen makan banyak-banyak ya. Teman-teman muslim ada tuh yang cerita ya. Dia puasa kan? Puasa. Tapi ketika sudah buka puasa, nafsu makannya itu gede sekali. Tapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari, setelah seminggu, mulai mungkin semakin sadar, perut juga sudah mulai terbiasa. Ketika buka puasa dia lebih santai, lebih tenang ya. Nggak kayak orang kesetanan gitu makan, ngerti nggak? Jadi nggak bisa cuma sehari 2 hari, tapi harus berhari-hari, baru dia mulai menyadari bahwa ngapain saya harus buru-buru kan? Buka puasa ya santai ya. Mulai dulu dengan yang manis biasanya ya. Betul kan gitu kan? Jadi terjadi perubahan dia. Tapi terima kasih kepada lapar kan. Susah lah itu. Sehari nggak makan, nggak minum ya.
Kalau kita sehari nggak makan masih nggak apa-apa ya. Kalau nggak minum, kalau orang yang nggak kuat bisa pingsan dia ya. Benar ya? Nah itu dia. Jadi kelaparan itu membuat kita menyadari sesuatu. Ya. Jadi penderitaan itu membuat kita menyadari sesuatu. Tapi jangan penderitaan yang kau buat-buat ya. Jangan kau bikin-bikin penderitaan ya. Dan nomor 6, penderitaan sebagai jalan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah secara mental kita tumbuh ya. Terima kasih kepada derita-derita saya sebelumnya. Jangan pikir seorang Bante atau Suhu gak ada derita, ya ada. Saya juga derita. Derita saya apa tahu nggak? Makanan kebanyakan. Ada orang menderita nggak ada makanan, betul? Itu banyak loh ya orang-orang. Mungkin masih ada kali ya di Indonesia orang yang makan aja kurang ya. Menderita kan? Derita, kuruk-kuruk perutnya kan? Kalau saya juga menderita, ya. Bante makan ini, Bante cia ini, Bante makan ini. Cia, perut jadi buncit. Bocah, nanti orangnya sedih. Ih, saya sudah jauh-jauh bawa dari jauh-jauh sana, Bantenya nggak makan, keksim katanya. Jadi akhirnya gimana? Ya cek tampuk lah ya, ambil dikit gitu kan. Dikit ya. Karena Indonesia kan banyak kan, semuanya tampuk, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit juga itu. Jadi kadang-kadang para Bante ini ya, ini penderitaan para Bante ya. Makan itu demi untuk membahagiakan yang membawa, yang dana makanan. Tapi nggak apa-apa, kita rela kok ya. Rela, karena itu berkah. Mungkin benar juga ya, Buddha bilang malam nggak usah makan ya. Saya sih berusaha malam nggak usah makan ya, kecuali di traktir makan yang udah makan. Yang nggak makan saya pagi biasanya nggak mau makan ya. Jadi saya makan cuma 2 kali aja. Saya antara makan 2 kali atau 1 kali ya. Kalau bisa 1 kali bagus. Maksimal 2 kali. Kalau sudah sarapan, makan siang, malam saya nggak mau makan. Kalau pagi nggak makan, makan siang sudah cukup. Kalau malam lapar ya cak tampuk lah gitu ya. Daripada kuruk kan sakit jadinya kan. Tapi saya sudah terbiasa sehari makan sekali bisa. Nggak ada masalah. Dulu saya ini sakit mah. Dulu ya waktu mahasiswa. Mahasiswa kan siswa cia punya ya. Apapun makan. Saya dulu kuliahnya di Bandung ya. Makanya apa? Soto ayam, pecel lele, nasi goreng, ya gitu-gitulah. Makanan di Bandung yang goreng-gorengan banyak, minyak-minyak, yang santannya banyak. Ya maklum lah ya mahasiswa ya. Lama-lama ya perutnya rusak. Saya pernah ya, sakit mahnya sampai parah sekali, pingsan saya. Muntah, pingsan. Tapi nggak tahu hoki kali ya. Ada suatu ketika saya malah sembuh ya. Dokternya bilang ini udah parah nih mahnya, dia bilang. Minum obat lah, apalah. Berapa lama sekali harus makan katanya ya. Berapa jam sekali harus makan karena asam lambungnya banyak. Tapi entah, saya juga nggak ingat ya karena apa ya sembuh ya. Jadi saya sehari makan sekali, ternyata nggak pernah sakit apa-apa, malah merasa ringan ya. Merasa ringan. Habis makan itu terasa berat kan, kayak kongkong gitu kan, pengennya tidur gitu, makan. Ya. Berat itu di perut, karena perutnya harus kerja mencerna makanan. Dan itu habis makan menderita itu berarti.
Sebelum makan kan bahagia, oh makan. Habis makan, aduh kok perutnya kembung gitu ya. Jadi setiap kali mau makan, tahu makannya cukup aja, jangan makan berlebihan. Oke ya, kok usah makan sih? Karena makan itu ada deritanya, ada bahagianya. Lalu Buddha bilang yang nomor 7, penderitaan adalah kebenaran mulia atau suci. Weh, ini yang bikin geger ya. Nanti oh ini Buddha nggak benar ini. Apa sucinya penderitaan? Betul nggak? Dalam agama Buddha diajarkan bahwa penderitaan itu suci. Penderitaan itu mulia. Yang mulia itu emas. Emas mulia. Tapi Buddha bilang penderitaan itu mulia. Duka Arya, Satya. Duka, derita, Arya itu kayak suci gitu ya. Kebenaran suci dia bilang. Penderitaan adalah kebenaran suci. Gitu terjemahannya ya. Kalau Anda ketemu penderitaan langsung kabur ya. Betul. Sementara Buddha bilang kebenaran penderitaan itu adalah kebenaran suci, kebenaran mulia. Makanya perlu dilihat. Perlu dilihat. Cara lihatnya adalah melihat penderitaan pakai pikiran masa kini. Melihat derita di saat ini. Saya mau menantang Anda untuk melihat penderitaan di masa kini. Saat ini ada penderitaan apa? Kakinya sudah pegal, ya, atau punggungnya sudah sakit, ya, sudah duduk 1 jam lebih. Sudah sakit belum? Sejam lagi masih sanggup? Masih kali ya. Enak duduknya. Kursi saya aja ini gelap ini. Apa ini? Saya duduk tadi langsung sadar, ini apa ini? Ada lubangnya. Tapi saya tetap bahagia. Apapun yang terjadi, saya selalu bisa bahagia. Itu efek dari ya kebanyakan meditasi kayaknya ya. Kalau Anda tidak bisa bahagia, mungkin kurang meditasinya. Serius. Banyak situasi ya, banyak situasi sebetulnya bisa bikin saya menderita, kesel ya. Tapi akhirnya saya memilih untuk tidak kesel, tidak marah, tidak derita. Bisa saya pilih. Karena bahagia itu pilihan. Benar nggak? Bahagia itu pilihan. Jadi saya sering memilih bahagia dalam banyak situasi. Banyak kondisi saya selalu memilih bahagia. Mau pilih bahagia? Pilih dong. Jangan dipilihkan. Betul nggak? Kalau Anda sering dipilihkan oleh kebiasaan. Kebiasaan Anda memilih derita. Banyak kan? Sayalah orang paling menderita di dunia ini. Dia pasang di status. Dia pasang di medsos. Cukup saya saja, WNI katanya. Anak saya jangan katanya. Karena dia merasa menderita. Betul nggak? Penderitaan yang nggak tahu lah saya ya. Yang seperti apa? Menderita Anda. Menderita jadi WNI. Wah nanti viral ya. Nanti ikutan viral pula ya. Tapi saya juga pernah 1 kali merasa menderita. Makanya dulu saya pernah mau pindah kewarganegaraan. Ya. Saya mau pindah ya. Tapi tengah jalan batal. Dulu saya mau pindah menjadi warga negara Australia. Saya melamar untuk menjadi warga negara Kanada. Saya merasa sana lebih
Lebih bagus lah ya menurut saya gitu ya. Tapi untung batal. Saya batalkan. Gak usah. Enak ini, udah enak nih sekarang. Yang derita udah jadi enak sekarang. Saya merasa nasi Padang di Indonesia tetap paling enak kayaknya. Kalau saya pindah ke Kanada ya susah mau makan nasi Padang ya. Susah nanti saya mau makan char kway teow-nya Jambi ya. Katanya char kway teow-nya Jambi paling enak kan? Jambi paling enak makan apa? Pempek Palembang ya. Apa makanan paling enak di sini? Semuanya enak ya. Tukang makan itu. Orang tukang makan, apapun dia makan enak. Saya lahir di Indonesia ya, saya pengen mati di Indonesia juga. Kak. 1 menit ya. Nasi yang kita makan itu tumbuh dari mana? Tumbuh dari tanahnya Indonesia. Beras ya. Air yang Anda minum itu dari mana? Dari tanahnya Indonesia. Betul nggak? Seberapa banyak ton yang sudah kemakan itu beras? Seberapa banyak air yang sudah kau minum dari tanahnya Indonesia? Buddha mengajarkan tentang membalas budi kepada tanah air. Tapi balas budi pertama katanya berbalas budi kepada orang tua. Ya, pertama membalas budi kepada orang tua. Kemudian berbalas budi kepada tanah air ya. Sebenarnya tanah sama air kan. Betul nggak? Tanah air kan sebenarnya kan. Tanah digabung sama air ya. Jadi apa sih itu? Tanah airku. Tanah campur air jadi adonan ya. Bikin kue apa? Ya. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada tanah air. Yang berbakti kepada negara. Betul kan? Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Untung loh ya, saya tuh akhirnya untung tidak pindah ke Kanada saya. Kalau pindah ke Kanada ya nggak ketemu Anda hari ini. Atau pindah ke Australia ya. Jadi banyak penderitaan, banyak derita yang kalau Anda lihat di saat ini, dia akan menjadi suci, dia akan menjadi mulia. Kalau Anda melihat penderitaan dengan pikiran masa lalu dan pikiran masa depan, nggak akan bermanfaat. Lalu mungkin Anda bertanya, jadi gimana dong pikiran di saat ini? Buddha bilang, napas masuk, napas keluar, itu selalu di saat ini.
Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu menyadari napas masuk, menyadari napas keluar, lalu pikiran Anda akan di masa kini sekian lama. Ketika pikirannya masih di saat ini, masa kini, lihatlah penderitaan Anda. Ya, jadi kalau misalnya lagi menderita, tarik napas, sadari, hembus napas, sadari. Ya. Kalau sekali nggak cukup, 2 kali. Kalau 2 kali nggak cukup, 3 kali. Kalau 1 menit nggak cukup, 5 menit. 5 menit perhatikan napas. Nggak susah kan? Enggak. Lalu baru lihat, kenapa saya menderita? Ya, ini deritanya derita apa? Setelah dilihat deritanya, oh ternyata nggak terlalu derita juga ya. Mulai berubah kan cara Anda melihat deritanya kan? Kalau tidak begitu, Anda membesar-besarkan penderitaan Anda. Karena apa? Pikiran kita punya kebiasaan membesar-besarkan. Yang kecil dia tambah besarkan. Yang sudah besar dia besarkan lagi. Hobinya itu. Hobi membesar-besarkan. Benar ya? Betul nggak? Coba periksa baik. Tapi ketika pikiran ada di saat ini, yang membesar-besarkannya kemungkinan sangat besar nggak ada. Jadi itu yang disebut sebagai melihat penderitaan apa adanya. Tidak pakai kacamata masa lalu, tidak pakai kacamata masa depan. Itu kata Buddha paling bermanfaat melihat derita. Tapi ada orang ya, deritanya di masa lalu, ya mungkin deritanya di sini ya, dia bawa ke masa sekarang, menderita lagi di saat ini ya. Itu namanya orang yang trauma ya. Kemarin ada satu orang dia bilang dia trauma ya. Bante, saya trauma gini-gini, gimana mau mengatasi trauma ya? Trauma berarti ada satu kejadian di masa lalu yang tidak enak, betul? Sudah berlalu kan? Tapi dia bawa lagi kejadian tersebut ke masa sekarang. Dia besar-besarkan, dia elus-elus. Ya, sehingga sakitnya berulang-ulang. Betul nggak? Ya. Jadi ketika dia bawa ke masa kini, dia menderita, kemudian deritanya akan kembali lagi, bikin bintangnya tambah besar. Bikin traumanya tambah besar. Itu namanya kamu membesarkan trauma. Anda kayak orang pergi gym ya. Hari ini pergi gym ototnya tambah besar ya. Besok pergi gym lagi ototnya tambah kekar kan. Betul kan? Itu tuh trauma Anda tambah besar. Lalu dia bilang, jadi gimana Bante? Saya mau udah kamu tulis trauma Anda di kertas, saya bilang ya. Bingung dia kan, kenapa tulis trauma saya di kertasnya? Habis kamu tulis, kamu bakar, masukin ke dalam air, kamu minum. Bercanda. Saya bilang kamu tulis trauma itu di kertas, ya, kamu buang ke laut. Ada efeknya itu. Ya, habis ditulis kamu bakar aja, saya bilang. Tapi jangan celupin ke air ya. Nanti kira pula ya. Tahu nggak? Saya bilang begitu ke dia. Kamu coba, kamu tulis ya, kamu bakar aja. Ada efeknya itu, walaupun kayak anak kecil ya. Tapi efeknya luar biasa. Ya. Ada orang dia tulis semua kekesalan, kekecewaannya ditulis di kertas. Habis tulis sebetulnya dia sudah sembuh separuh itu. Dituliskan sama dia. Karena dituliskan dengan penuh kesadaran. Dia tulisnya di masa kini kan. Ya, napas masuk, napas keluar dia tulis ya. Tulis banyak ya. Lalu dibakar sama dia. Saya bilang, kenapa itu trauma kamu gotong-gotong terus? Kamu tenteng-tenteng kemana-mana, pergi kemana-mana dia bawa deritanya ya. Function lah saya bilang. Function, tahu nggak function?
Fangsen tahu kan? Bukan cuman ikan, bukan cuman burung yang perlu difangsen. Traumanya juga perlu difangsen. Saya mau tunggu nih, ini dia kerjain nggak? Mungkin dia pikir saya ini bercanda kali ya, suruh tulis di kertas terus bakar ya. Kita tunggu kesaksiannya nanti ya. Karena ada beberapa yang sukses begitu. Dia merasa lega ya. Walaupun traumanya ada, tapi sudah sangat kecil. Jadi kecil dia. Oke ya, waktunya habis. Sudah mau jam 9. Mungkin boleh pertanyaan kali ya, 1 atau 2 pertanyaan. Pokoknya cuma itu aja yang mau saya sampaikan. Tentang menyentuh derita. Menyentuh dengan pikiran masa kini. Menyentuh penderitaan dengan pikiran saat ini. Ada pertanyaan? Yang bertanya dapat hadiah. Yang bertanya dapat angpau. Biara bagi angpau nggak? Ciupo ya. Di Ekayana kita bagi-bagi angpau. Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya meditasi kita. Oke. Sekali lagi saya bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, 1. Mau budaya nanti. Namo Buddhaya. Saya mau bertanya, itu yang setiap 15 menit kita lakukan latihan pernapasan tuh tujuannya untuk apa ya? Itu aja. Tuh. Karena kesadaran kita itu ketika kita memperhatikan napas selama 1 menit, kesadaran kita tuh meningkat. Ingat nggak yang tadi saya bilang, apapun yang meningkat dia pasti menurun kan? Jadi setelah 15 menit kita tingkatkan lagi. Makanya apa yang saya jelaskan Anda bisa serap lebih baik kan? Betul nggak? Jadi setelah 15 menit kita bangun kembali kekuatan kesadarannya lewat sadar napas. Jadi kesadaran kita itu perlu sering-sering dipanggil, perlu sering-sering diundang, perlu sering-sering dibangkitkan. Karena kesadaran itu adalah dibangkitkan. Karena kita belum bisa mempertahankan kesadarannya. Makanya sering-sering dibangkitkan ya. Jadi sering-sering aja. Gak usah nunggu 15 menit. Ya, 10 menit kemudian atau setengah jam kemudian juga boleh. Yang kita bangkitkan kesadaran. Beda kan? Ada kan? Pengalamannya beda ya. Setelah 15 menit, jadi oke, 1 menit kita napas. Kesadaran Anda tiba-tiba naik gitu kan. Lalu saya kasih penjelasan lagi kan masuk ya. Teknik gitu. Boleh coba nanti. Jelas? Gampang kali pertanyaannya. Coba tanya yang sedikit lebih susah. Oh ada? Oh, silakan. Saya mau tanya tentang dari agama Buddha ini, pandangan tentang ramalan itu. Tentang Ramalan masa depan. ramalan masa depan. Masa depan tuh nggak ada yang bisa pasti, nggak bisa. Ramalan-ramalan itu mungkin ada dia kelihatan sedikit ya. Tapi agama Buddha itu bilang segala sesuatu itu selalu berubah. Ya, jadi ramalan itu mungkin ada orang yang bilang punya kekuatan ya, punya. Kalau Jambi ini ada nggak kyautang punya itu, lotang punya, ada ya. Ada kemungkinan ya dia punya suatu kekuatan bisa melihat masa depannya. Tapi yang dia lihat masa depan itu adalah saat itu yang dia lihat. Sebulan kemudian itu yang apa yang dia lihat itu sudah mulai bergeser itu, mulai berubah. Tapi seberapa besar rubahnya kan saya tidak tahu kan. Karena apa? Prinsip agama Buddha adalah apapun selalu bergerak dan berubah.
Setuju nggak? Tapi hati-hati loh ya, mencoba untuk meramal masa depan, nanti Anda bisa kena efek karmanya juga ya. Karena alam ini kan berjalan secara alami ya. Contoh ya, contoh waktu itu bulan Februari ya, kayaknya pertengahan Februari atau awal Februari ya, itu tuh Jakarta itu banyak hujan kan. Ketika banyak hujan, Jakarta tuh banjir di mana-mana. Lalu saya dengar ya, saya dengar ya, benar nggak benar saya nggak tahu. Saya dengar itu entah pemerintah atau siapa ya melakukan modifikasi cuaca. Bisa nggak? Bisa. Ada teknik-teknik modifikasi cuaca sehingga tiba-tiba berapa hari ke depan cerah gitu. Tapi apa yang terjadi setelah 3 atau 4 hari kemudian, hujannya tambah besar. Itu kayak hujan tertunda aja. Ya kan? Malah efeknya banjirnya tinggi sekali itu. Kalau memang harus banjir ya tetap akan banjir ya. Mungkin banjirnya tertunda aja ya. 2 atau 3 hari ya. Tapi ada bagusnya juga karena apa? Ketika dimodifikasi 2 hari nggak hujan kan air sebagiannya sudah surut ya. Tapi diguyur lagi sama hujan yang lebih besar kan. Ya. Nah itu namanya mungkin BKMG namanya. Benar nggak? BKMG yang ramal cuaca itu kan. Dia kan meramal kan, tapi kan nggak selalu benar kan. Lumayan juga meleset kan. Tapi dia kan nggak perlu pakai magic. 1 menitnya nafas. BMKG soalnya, Badan Meteorologi, K-nya apa? Ya itulah gitu ya, BMKG yang tukang ramal-ramal ya. Tapi kan mereka bukan dukun kan? Bukan, tapi dia ada tekniknya ya. Mungkin ukuran apa gitu kan, dia periksa seberapa banyak ininya kan. Tapi kalau Anda tanya tentang ramal-ramalan itu ada sebagian benar juga ya. Tapi tetap harus ingat segala sesuatu selalu berubah. Ya, jangan percaya sepenuhnya ya. Percaya tampuk aja lah. Percaya dikit lah ya. Makanya Chinese ada itu ya, yang puak-pue ya, camsi ya. Cerik satu keluar kan. Nah, ikuti nomornya, ambil di mana ya, dia baca, terus percaya sekali dia. Kalau saya nggak pakai kecil, langsung aja ambil. Kayak ambil lotre ya. Karena banyak pesan-pesan itu tuh bagus-bagus. Ada pesan-pesan yang bagus sekali itu. Hindarilah tempat keramaian gitu. Wah, bagus ini ya nasihatnya. Janganlah sembarang makan katanya. Janganlah tidur janganlah begadang katanya. Nasihatnya kan bagus. Jadi sembarang ngambil juga nasihatnya itu bagus itu. Ya tapi tergantung Anda ya. Anda kan mungkin lebih percaya kocok keluar satu baru pergi ambil kan. Banyak itu yang bagus-bagus ya. Apalagi sekarang mungkin dimodifikasi sedikit ya, ditambahin nama pada gitu. Ditambahin kutipan dari kitab suci ya. Karena ada juga memang umat-umat yang ketika begitu dia ada rasa yakin gitu. Dan isinya kan ajaran Buddha juga ya. Kita namanya upaya terampil lah ya. Gak apa-apa itu, saya juga oke ya. Tapi kalau yang perdukunan saya gak ngerti ya. Karena di dunianya para biku ya, Buddha bilang gak boleh gitu-gitu. Karena Buddha udah tahu
cukup sering meleset itu. Nanti malah pikiran nih bikunya tukang penipu katanya kan. Ya kan repot kan jadinya kan. Makanya para bantu itu nggak boleh ramal-ramal ya. Tapi baca-baca itu boleh kali ya. Baca apa itu bintang apa ya. Horoskop ya. Saya juga baca tuh sekali-sekali ya. Horoskop namanya ya. Kayak contohnya orang tahun ini ya habis Imlek ini show kuda kan. Udahlah semua cerita dia bikin kuda api lah, kuda liar lah, kuda jinak lah. Semua kuda lah dia keluarin ya, kuda-kuda anak apa lah entahlah saya tidak tahu. Mungkin kuda ini paling banyak percakapannya ya. Sebelum kuda apa? Ular ya. Ular nggak ada banyak ceritanya ya. Kuda yang banyak ceritanya. Kenapa ya kuda ini banyak ceritanya? Kuankong ada kudanya. Ada kan? Itu yang Jawa itu apa sih itu? Kuda lumping. Kuda. Kuda itu banyak loh itu. Peribahasa kuda itu banyak itu di Chinese itu ya. Oke lah ya. Jangan tanya tentang ramal kepada saya. Nggak ngerti saya. Tapi sekarang banyak ya. Ramal pakai apa? Komputer juga bisa ramal sekarang. Ya. Ada pakai kartu ramal, pencet apa gitu kan. Ambil kartu apa gitu. Ada itu ramal semua. Ya percaya dikit lah. Oke ya. Sudah semua ya. Puas ya. Ya besok datang lagi ya. Baik, saya mau memimpin memimpin meditasi 5 menit ya. Silakan duduk dengan nyaman. Anda duduk tegap, rileks, tidak menyender. Istirahatkan tangan di pangkuan. Duduk dengan nyaman, rileks. Perlahan-lahan izinkan mata dipejamkan. Boleh tarik napas, sadari sedang menarik napas. Mengembus napas, sadar sedang mengembus napas. Sadar udara masuk, sadar udara keluar. Napas masuk menenangkan tubuh. Napas keluar melepaskan ketegangan. Kita akan mendengarkan suara gong 3 kali. Bernapas masuk, saya menyadari perasaan nyaman. Bernapas keluar, saya tersenyum kepada perasaan nyaman. Hadirkan pikiran di sini dan saat ini. Merasakan seluruh tubuh rileks dan nyaman. Bernapas masuk, walaupun saya merasa nyaman, mungkin ada bagian badan saya kurang nyaman. Saya menerima ketidaknyamanan di badan. Saya tahu ada bagian badan saya kurang enak,
Saya tidak melawan, saya tidak menolak, sekedar mengetahui saja. Ketidaknyamanan atau sakit itu seperti seorang bayi yang menangis. Bayangkan seorang ibu menggendong bayi yang nangis. Ibu tersebut menggendong, menyayangi, agar bayi tersebut menjadi tenang. Napas masuk, saya menyadari apapun itu, derita maupun bahagia selalu ada penyebabnya. Bahagia ada penyebabnya, derita juga ada penyebabnya. Mengapa saya menderita? Mungkin keinginan yang berlebihan, mungkin kemelekatan, mungkin pandangan yang keliru, mungkin dari kebiasaan lama. Semua itu terus berulang dan berulang. Saya amati saja, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Bernapas masuk, saya seperti seorang ibu memeluk bayi. Napas keluar, bayi tersebut menjadi tenang. Kesadaran adalah pelukan, kesadaran adalah cahaya. Penderitaan bukanlah musuh, tapi di setiap penderitaan selalu ada pesan di balik itu. Ketika saya bisa melihat penderitaan di saat ini, saya bisa memahami, saya bisa melepaskannya. Bernapas masuk, saya berterima kasih kepada napas masuk. Bernapas keluar, saya berterima kasih kepada kesadaran saya. Sadari saya sedang duduk, rilekskan seluruh tubuh. Rasakan Anda sedang duduk di sini dan saat ini. Beranjali, kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Raja Amitofo. Sampai ketemu besok. Bawa orang lebih banyak ke sini.